Tenang, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalau 02 itu pengacaranya kondang-kondang. Sampai nanti pengacaranya saya saja. Walaupun di sana ada Bang Yusril, ada Pak Oto, ada Oce Kaligis, Bang Hotman Paris. Ya, sampean karo aku wae. Saya juga pengacara. Pengangguran banyak acara. Sama-sama setelah pemilu ini kita sama-sama pengacara. Ayo. Saya lihat karena selama ini Anda didampingi pengacara-pengacara seperti itu, sama tak dampingi ya. Pengacara pengangguran banyak acara. Kalah ngengkel. Oplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan ya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Ya teman-teman, di tengah-tengah gugatan paslon 01 dan paslon 03 ya terkait sengketa hasil pemilu yang masih berlangsung di MK ya, yang kayaknya sudah ada putusan ditolak begitu kayaknya ya. Ternyata ada satu kejadian menarik yang terekam kamera netizen ya teman-teman ya. Apakah itu? Yakni ada seorang pedagang keliling ya yang sedang berjualan di jalan raya di tengah kemacetan. Nggak tahu ini di jalan raya ataukah di jalan tol ya. Yang jelas itu ada di tengah kemacetan kendaraan begitu. Nah, dia terlihat ya menjual foto presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang baru saja diumumkan KPU, yakni Prabowo Gibran. Ya, berani kali ya. Sengketa pemilu masih berlangsung di MK tetapi dia sudah menjual foto Prabowo dan Gibran ya. Hal itu pun menarik perhatian banyak netizen ya teman-teman ya. Salah satunya ada yang berseloroh, berani gak jualan di depan KPU atau di depan MK? Ya karena di dua lokasi tersebut kita ketahui bersama ya sering terjadi demo teman-teman ya, menolak hasil pemilu ya. Demo yang dilakukan oleh para pendukung paslon 01 ya. Mungkin kalau orang itu berjualan di situ mungkin digebukin mungkin. Kemudian ada juga video lanjutan tentang sidang MK yang kemarin semakin kesini semakin kesana ya teman-teman ya. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Tidak menunggu lama, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, sangat keren ya. Orang ini tidak peduli dengan sidang MK ya. Dia tetap saja menjual foto Pak Prabowo dan Gibran. Tetapi ngomong-ngomong kok cepet banget ya foto itu sudah ada ya. Kapan Pak Prabowo dan Gibran foto seperti itu ya? Lanjut. Lama sekali ya, 1 menit bergeser-geser terus ya. Intinya teman-teman, slide tersebut berisi tweet Pak Anies ya pada tahun 2013 lalu. Di situ sudah tertulis, tadi sudah bisa dilihat ya dan bisa kita baca bersama. Dan ada tanggalnya juga tadi. Nah, semoga ini asli ya, tidak editan. Bisa kita baca isinya.
Intinya adalah suksesnya demokrasi tidak ditentukan oleh pihak yang menang, melainkan oleh pihak yang kalah ya. Tapi sekarang apa yang dia lakukan teman-teman ya? Silakan jawab sendiri di kolom komentar. Lanjut. Ya, ini ada ya foto di Arab kelihatannya ya, tetapi backsoundnya ini sangat menarik. Ini backsoundnya kalau nggak salah tragedi kamar mandi ya di Bali. Dan saya sangat senang teman-teman ya dengan backsound ini karena nggak ada copyrightnya ya. Biasanya itu kalau orang bikin backsound, bikin musik itu langsung didaftarkan klaim copyright gitu. Dan ini alhamdulillah nggak ada copyrightnya. Info terbaru gitu ya tulisannya di badan videonya tadi. Selain Menteri Keuangan, tim Amin minta MK menghadirkan 96 juta warga Indonesia yang memilih Prabowo untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil pemilu. Lucu banget ya, ini editan, ini pasti bukan tim Amin beneran yang meminta seperti itu. Ini hanya bercanda teman-teman ya. Lanjut. Karena ini bersumber dari APBN, asumsi saya dan bayangan saya di logis, ini terjadi, bansos ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kalau bansos ini tersebar di seluruh Indonesia, maka ada dua hal yang mesti dijelaskan. Anies ternyata menang di Aceh dan di Sumatera Barat. Apakah di situ tidak ada bansos? Dua daerah itu. Tidak ada bansos. Kalau ada bansos dengan hipotesa bahwa Pak Prabowo itu menang karena bansos, maka harusnya menang lagi dong di Aceh dan Sumatera Barat. Mas Aji, bagaimana Mas Aji? Tadi Bang Martin Coba itu. jelaskan. Bagaimana itu? Ya, jadi terima kasih Bang Habib mendukung ini. Kalau menteri-menteri hadir di Lebih dari Nah, menteri bahkan. terakhir begini, bukan begini juga. Jangan-jangan ini kalau Anda dengar ini keterangan Menteri Sosial di Komisi 8 itu, jangan-jangan backfire. Justru merugikan Anda. Kalau tidak mengetahui. Kalau Anda baca keterangan betul itu si Ibu Menteri Sosial di Komisi 8 beberapa hari yang lalu itu, Oke. saya khawatir backfire. Oh, Ya teman-teman, ini adalah pendapat Margarito ya, kalau nggak salah namanya Margarito ya, terkait hasil pilpres kemarin yang dianggap oleh salah satu paslon itu terjadi kecurangan dan diduga kemenangan paslon 02 dikarenakan adanya bansos yang sebelumnya diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Tetapi Margarito membantah hipotesis tersebut dengan memberikan ya sanggahan begitu yang cukup menarik ya, bahwa kalau memang karena bansos paslon 02 menang, kenapa kok paslon 01 bisa menang di dua provinsi ya, Sumatera Barat dan Aceh? Bukankah di Aceh dan Sumatera Barat juga ada bansos? Ya, lanjut. Dua ya, yang dukung 02 ini ya orangnya goblok. Si dukung 01 goblok, sudahlah kalah, masih lapor ke MA kayak ini tetap kalah ya. Tapi kalau pendukungnya Bapak Prabowo ada si Bapak, kalau Bapak Prabowo pemilihan 2 kali, beliau kalah 2 kali, tidak pernah seperti pendukungnya Anies. Karena beliau apa, Bapak Prabowo? Panglima jantan, berani bertarung, berani siap kalah. Dan sekarang pun bertarung lagi, yang ketiga kalinya menang. Anies kalah, pendukungnya Anies nangis karena di belakangnya banyak orang nggak bedus gua, sing jengot dalang jeng lanceng gua, padahal nggak bedus. Ya. Saling tunjuk ya teman-teman ya. Satunya bilang goblok tadi awalnya ya, yang di stitch ya, kemudian yang menyetich juga bilang goblok gitu. Ya anggap saja ini sedang melawak ya teman-teman ya. Katanya ya sudah kalah, lapor MK kalah juga. Tetap kalah lagi. Lanjut. Tenang, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalau 02 itu pengacaranya kondang-kondang, sampai nanti pengacaranya saya saja. Walaupun di sana ada Bang Yusril, ada Pak Oto, ada Oce Kaligis, Bang Hutman Paris, ya sampean karo aku wae, saya juga pengacara.
Pengangguran banyak acara. Sama-sama setelah pemilu ini kita sama-sama pengacara. Ayo. Saya lihat karena selama ini Anda didampingi pengacara-pengacara seperti itu, sama tak dampingi ya. Pengacara, pengangguran banyak acara. Kalah ngengkel. Oplak. Ya teman-teman ya, tulisan di badan videonya sangat menggelitik ya. Tenang Pak Anies, menang, menangis maksudnya. Setelah pemilu ini kita sama-sama pengacara Pak Anies, katanya netizen barusan ya, yakni pengangguran tapi banyak acara. Jangan khawatir Pak Anies, walaupun para pengacara paslon 02 sangat kondang-kondang ya. Ada Oce Kaligis, Otman Paris, Otto Hasibuan. Anda bersama saya saja. Saya juga pengacara. Pengangguran tapi banyak acara. Asem. Lanjut. Pak Anies, Pak Ganjar, dan Cak Imin, gimana? Gugatan di MK-nya sukses, berhasil. Wes tala, ndak usah gugat-gugat, percuma. Karena apa? Karena Prabowo Gibran menang mutlak, menang sesuai kehendak rakyat. Bukan skenario jahat. Yang jahat adalah Anda sendiri. Kubu Prabowo Gibran. Bukan saya teman-teman ya yang ngomong ya. Wis talah Pak Ganjar, Pak Anies, Cak Imin, Pak Mahfud. Wis stop, sudah. Setelah gugatan di MK ini, mau gugat di mana lagi? Memang ada tempat untuk menggugat-gugat selain pengadilan agama, gugat cerai. Wis ya, stop ya. Untuk para pendukung cerai dan 03 wis rek. Aduh, ada aja. Move on. Karena calon kalian itu sudah kalah. Yang menang itu tetap Prabowo Gibran. Gugatan-gugatan di MK itu ndak ngaruh. Pemenangnya tetap Prabowo Gibran nomor 2. Dan saya Agus Gemoy akan terus mengawal Prabowo Gibran hingga pelantikan. Sorry ye. Ya teman-teman, barusan adalah nasihat ya dari seorang netizen ya, Agus Gemoy. Kalau nggak salah namanya Agus Gemoy nama akunnya, kepada para paslon yang kini sedang melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu di MK ya, yakni paslon 01 dan paslon 03. Katanya, sudahlah, tidak perlu menggugat ke MK karena Prabowo Gibran memang benar-benar menang kok. Mereka menang mutlak, tidak ada gunanya digugat di MK. Ndak ngaruh katanya. Oke, lanjut. Kenapa kami ke sini? Kenapa kami ke MK? Kenapa nggak ke sana? Ya, orang yang mengatakan, hasil lu jauh sekali. Iya, hasil saya jauh. Kalau kita pakai data KPU. Adalah mau pakai data apa lagi, Pak? Gek piye ngono kuwi lho ya, nyadar nene lho. Nyadarke sampean iki gek dengan cara apa? Iya toh? Diomongi kasar gak sadar, diomongi alus malah soyom bulet. Ya ora apa-apa nek sampean arep melayu ning MK untuk membuktikan bahwa pemilu ini dilakukan dengan tidak jujur dan adil. Kalau sampean merasa dicurangi yo rapopo yo toh. Tapi sing mesakne iki Pak Prabowo karo Mas Gibran time lah yo duwe bukti-bukti kecurangan yang dilakukan dari pasangan 01 dan pasangan 03. Gek ngono kuwi lho. Piye yo toh? Lah wong sampean jare mlayu ning MK goro-gorone ya toh masih tidak percaya dengan data yang diberikan dari KPU ya toh. Lah data yang diberikan KPU itu kan hasil perolehan
pencoblosan kami di TPS, ya toh. Lah kowe nek ra percaya dari KPU, sedangkan hasil yang disetorkan di KPU itu suara kami, pilihan kami. Masa kamu nggak pernah menghargai suaranya rakyat? Belum jadi presiden aja kamu tidak menganggap suara kami, tidak menghargai pilihan kami, malah menuduh pihak KPU melakukan kecurangan, memanipulasi data. Ngene iki lho gek terusan piye? Rakyat ameh simpati karo sampean ya belas no. Lah wong swara pilihane rakyat bahwa presiden pilihan 5 tahun ke depan ya Prabowo Gibran. 96 juta dari timmu dianggap 0. Lah rumangsane awak dhewe nyoblos mangkat ning TPS iki bangsa lelembut tapi ya ora apa-apa ning MK dibuktikan saja, rakyat bakal melihat kok. Andekan kamu kalah ya toh, malah semakin dibenci rakyat, jadi bahan tertawaan rakyat ya toh. Gek ndang sadar sampean iki, sadar. Ojo pernah nuding sana nuding sini melakukan curang. Nek wis kalah ya wis, selisih lho jauh. Tapi kamu nggak bisa nerima manusia anomali. Ya teman-teman, netizen barusan menyampaikan bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh KPU beberapa waktu yang lalu ya, hasil rekapitulasi itu maksudnya, yakni Prabowo mendapat 96 juta suara dan paslon 03 mendapat 27 juta suara ya, begitu ya. Itu adalah suara rakyat ya. Itu bukan hasil tipu daya, bukan hasil apa tadi ya, manipulasi data yang dilakukan oleh KPU ya. Itu menurut netizen barusan demikian. Kalau tidak percaya dengan KPU berarti sama saja Pak Ganjar atau Anda tidak percaya dengan rakyat. Oke, lanjut. Bulan seperti itu. Kasus otoritas maksudnya sertifikat. Bapak ini gimana? Ditanya otoritas kok malah sertifikat. Bapak sih kebanyakan gadein sertifikat. Otoritas itu kewenangan, kok malah sampai tekan sertifikat itu loh. Bapak tuh saksi ahli kok ditanya otoritas gak tahu. Iya teman-teman ya. Ini komentarnya lucu ya. Menggadaikan sertifikat. Iya kalau sertifikat tanah ya kan. Kalau sertifikat vaksin gimana mau digadaikan? Ini sangat lucu ya teman-teman ya. Ini video sudah agak lama sebetulnya ya, pada saat sidang MK beberapa waktu yang lalu. Tapi sangat menarik ya. Itu salah satu saksi ahli kalau tidak salah menyampaikan adanya form C1 plano yang dianggap asli dan ada yang palsu begitu. Nah, Prof Yusril dalam kesempatan itu bertanya dengan simpel, Anda punya otoritas apa, punya kewenangan apa, kok bisa mengatakan ada C1 asli dan ada C1 palsu gitu ya. Nah jawabannya kok malah sertifikat. Kalau sertifikat tanah ya alhamdulillah ya, berarti ya punya sertifikat tanah kaya lah begitu ya. Kalau sertifikat vaksin ini. Oke lanjut. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu. Astagfirullahaladzim, menakutkan sekali ya teman-teman ya. Ini adalah video sindiran ya, karena beberapa waktu lalu kita ketahui bersama ya, santer di medsos tentang permohonan tim pengacara paslon 03 yang menganggap suara paslon 02 di semua TPS di seluruh Indonesia kosong ya. Karena yang menyoblos ternyata model-model orang seperti ini ya. Astagfirullah. Lanjut. Pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Gasken Pak, belum dilantik saja banyak yang ketangkep. Apalagi nanti setelah Anda dilantik menjadi presiden. Ingat Pak,
banyak orang yang ingin menjatuhkan Anda dan Pak Jokowi. Hak angket yang ingin menggagalkan Anda menjadi seorang presiden, semoga berbalik ke dirinya menjadi hak angkut korupsi. Angkut semua koruptor-koruptor dan miskinkan mereka, karena mereka makan uang rakyat, Pak. Salam waras. Iya, angkut semua Pak, angkut semua koruptor itu karena mereka semua memakan uang rakyat ya. Saya setuju dengan pendapat netizen barusan. Betul Pak Prabowo, sikat semua koruptor itu, termasuk yang akhir-akhir ini viral ya, yakni korupsi mega bintang, mega korupsi senilai 271 triliun ya. Bayangkan kerugian negara sebanyak itu ya. Jangan dibiarkan itu Pak, segera miskinkan para koruptor itu. Lanjut. Oke teman-teman, ternyata videonya sudah habis ya. Sudah kita lihat bersama tadi ya, di tengah-tengah gugatan paslon 01 dan paslon 03 terkait sengketa hasil pemilu masih berlangsung di MK. Ternyata ada satu kejadian menarik yang terekam kamera netizen ya. Dan tadi sudah kita lihat bersama, yakni ada seorang pedagang keliling yang sedang berjualan di jalan raya di tengah kemacetan ya. Dia menjual foto presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih yang baru saja diumumkan oleh KPU, yakni Prabowo dan Gibran. Hal itu pun menarik perhatian banyak netizen ya teman-teman ya, dan sudah kita saksikan bersama komentar-komentar mereka tadi. Salah satunya ada yang berseloroh, berani gak jualan di depan KPU atau di depan MK? Karena di dua lokasi tersebut sering terjadi demo menolak hasil pemilu ya. Kemudian ada lanjutan video-video sidang MK yang semakin kesini semakin kesana, yang juga sudah kita lihat bersama tadi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.